kembali lagi di podcast Klorin Digital Academy. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, sekarang ini agak sedikit berbeda ya, mulai dari suasananya, terus juga orang-orangnya. Kalau kemarin ada Cecil dan Nisa, kali ini ada Rara dan Diki. Halo. Nah, kita bakalan ngebahas tentang serba-serbi anak SMK yang lagi ngerintis usaha. Nah, menarik kan? Masih SMK mereka tuh kayak udah punya usaha sendiri gitu. Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh, kita kenalan dulu. Di sebelah aku ada Kayla. Hai Kayla. dan di sebelah lagi ada Indi. Hai. Oke. Gimana kabarnya Kayla, Indi? Alhamdulillah baik. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, kalian ini tuh di SMK jurusannya apa sih? Bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran. Kenapa kalian milih jurusan itu? Kamu dulu. Yang pertama sebenarnya ngambil jurusan yang awal itu ngambil akuntansi, cuman mungkin akademiknya agak kurang, jadi keterimanya ke pilihan yang kedua yaitu bisnis daring pemasaran. Kalau ini? Aku juga sama, tapi kalau aku pilihan pertamanya lebih di OTKP. Gak keterima karena nilainya masih kurang, dilempar ke BDP. TKP? OTKP. TKP. Tata kelola perkantoran. Awal tata kelola. Terus kalau gitu, selain di BDP tuh, selain ada BDP ada jurusan apa lagi? Ada Multimedia. Pariwisata, perkantoran, masih banyak. Banyak juga ya. Nah, dari sekian banyaknya jurusan itu, boleh tahu nggak sih kenapa kalian tuh milih jurusan BDP dari sekian banyak jurusan itu? Yang pertama mungkin karena hobi aku atau kesukaan aku berbisnis, jadi masuk ke jurusan bisnis online juga, nerusin bisnis, menambah ilmu buat ngembangin bisnis aku sendiri. Nerusin bisnis. Oh, orang tua berarti punya bisnis ya? Ya. Kalau boleh tahu bisnis apa? Dari kalau ayah jual beli mobil, kalau mama kayak usaha makanan kayak gitu-gitu, tapi ngelola sendiri. Oke, berarti emang udah orang tuanya juga kayak udah punya bisnis kayak gitu ya. Mungkin tertarik juga kayaknya mungkin ya kayak. Iya. Kalau dari Indri sendiri, kenapa kamu milih jurusan BDP? Sama untuk mengembangkan bisnis juga, karena udah kayak hobi buat aku jualan teh. Jadi ya udah dilanjutin, terus mama sama bapak juga sama punya usahanya kayak ngekreditin barang, mau barang atau apa sesuai konsumennya gitu yang minta. Oke, menarik nih. Kebetulan kan aku tuh SMA ya. Pengen tahu kayak pelajaran apa aja sih atau mata pelajaran apa aja yang ada di jurusan BDP itu? Mata pelajaran yang umum ada, dan kalau misalkan mata pelajaran kejuruan ada administrasi transaksi, ada PKK, ada bisnis online, website, retail, masih banyak. Tapi ada kayak matematika kayak gitu-gitu. Ada. Itu pelajaran Pelajaran umum pasti ada berarti ya. Ada. Oke. Terus aku tuh sempet nyari-nyari di internet gitu, dan ternyata BDP tuh ada mata pelajaran penataan produk itu, bener nggak sih? Iya. Benar. Nah, kalau misalnya online kayak gitu, penataan produknya kayak gimana? Kalau menurut aku sih penataan produk tuh kayak langsung ke prakteknya kita nata produk gitu ya, sesuai apa ya? Sesuai barangnya yang jenisnya. Iya, gitu. jenisnya. Jadi kalau ke online agak bingung sih. Belum dapat berarti pelajaran itu atau gimana? Udah ada, cuman itu paling materi. lebih ke materi. detail materi. gitu. Iya. Iya. Materi aja, berarti prakteknya belum ya? Kalau selama ini di sekolah belum. Oke. Terus kalau gitu, ekspektasi kalian waktu masuk ke BDP itu kayak gimana sih? Kalau aku ekspektasinya karena aku ngejalanin bisnis,
Jadi alhamdulillahnya bisa ngembangin ilmu dari sekolah ke lapangan langsung, lapangan kerja langsung. Jadi bisa ngembangin bisnis aku buat lebih maju, biar nambah. Kita harus bisa nyari tahu keinginan orang-orang yang lagi Dibutuhin apa? yang dibutuhin apa, oleh maunya apa masyarakat, gitu ya. Iya. dan kita ngejual barang itu. Jadi orang-orang itu bisa beli kita. Berarti sesuai dengan ekspektasi di awal gitu ya, Ya, pelajarannya sesuai. apa dan dipelajarin apa gitu ya. Kalau dari ini Sama, sesuai banget. Sesuai banget. Karena emang aku juga ngejalanin bisnisnya. Terus aku kembangin lagi, dapat lagi ilmunya di pada dalam lagi. Oke. Oke. Kalau gitu sesuai ya sama passion kalian yang emang suka jualan terus masuk ke BDP, sesuai kan? Sesuai. Banget dan dapat cuan. Cuan. Asik dong. Iya, Asik. dapat cuan. Oke. BTW kalian tuh sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas SMK. 11. Iya. Berarti kelas 2 ya? 2 SMK. Iya. Kelas 11 tapi udah ada pemasukan sendiri ya? Iya. Kayak magang sekarang udah ada pemasukan, terus sekarang lagi magang di Klorin juga kan? Yang mana tuh Klorin itu kan adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, kira-kira ilmu apa nih yang kalian dapetin di SMK sama di Klorin Digital tuh relate gak sih? Sama nggak sih? Iya, sama nggak sih? Sama banget. Sama, dan ada tambahan juga. Oh, Iya, tambahan juga. ada Jadi tambahan juga. ilmunya Dari- nambah ya. Iya, Iya, nambah. ilmunya nambah. Kayak apa tuh? Yang Kayak dipelajarin di SMK cara sih? pemasarannya, Iya, bikin website kayak gimana? ya, produk bikin produk kita lebih menarik gimana Iya. caranya. Oh, job desk kalian di Klorin apa? Kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang megang Konten. konten, bikin konten. ya, bikin konten untuk masarin produknya. Oke, jadi emang bener-bener ngerjain langsung pemasarannya itu kayak gimana dan secara digital gitu ya. Secara- Iya. Kalau ini Memperlihatkan. Aku bikin ide kontennya, terus nanti dikasih ke tim desain. Nanti aku juga yang mikirin captionnya untuk di post. Copywriting. Iya, copywriting. Oke. Nah, ngomongin soal bisnis digital nih, menurut kalian perbedaan bisnis digital dengan pemasaran itu apa sih? Karena kan banyak orang yang tahu istilah itu, tapi mereka tuh nggak ngerti gitu Iya, maksudnya. kayak kurang paham gitu kan. Kurang paham. Nah, kalian yang udah ada di bidang itu ya, udah ada punya pengalaman, menurut kalian tuh gimana? Bisa dikasih penjelasan dikit? Kalau bisnis digital lebih ke bisnis online sebenarnya, yang memanfaatkan Digital media gitu. Jadi media. penjualannya lebih ke online, kayak lewat e-commerce kayak Oh, gitu, sama oke. aplikasi. Sedangkan pemasaran mah strategi suatu perusahaan, gimana nih caranya supaya mereka bisa menuhin target pasarnya. atau kebutuhan yang benar-benar lagi dibutuh sama Iya. masyarakat. Oh, berarti kalau pemasaran tuh lebih ke strateginya, Iya. kalau bisnis digital tuh lebih ke Bisnis online, Cara caranya berjualannya. gitu ya. Caranya. Oh, oke. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha kalian. Setahu aku kan kalian tuh tadi udah punya usaha sendiri masing-masing. Ya, misalkan Indi usaha makanan, atau Kaila yang setahu aku tuh Kaila usaha jilbab bukan? Iya. Ya, usaha jilbab. Kalau boleh tahu nih ya, kapan kalian pertama kali mulai buat jualan itu? Terus kenapa mikirin buat kalian tuh jualan? Kalau aku sebenarnya dari SD sih, kayak SD tuh kayak nyobain. Kan biasa kalau misalkan habis lebaran dapat THR tuh. Iya. Nah, THR itu gimana caranya uang ini tuh makin ada buat tabungan Oh, gitu. oke. Nah, akhirnya aku nanya ke mama gimana ya caranya uang ini tuh bisa nambah gitu kan. Akhirnya mama, cobain aja jualan, dan akhirnya coba jualan makanan.
pertamanya coklat batang dilelehin gitu loh. Oh, jadi bikin Iya, sendiri gitu. Bikin sendiri berarti dibentuk, itu ya? ada cetakannya kayak gitu. Terus itu dikemas atau gimana? Iya, dikemas pokoknya pakai packaging kayak gitu biar lucu-lucu kan. Jadi orang-orang tertarik, akhirnya jualan sampai SMP jualan makanan juga, cuman kayak dari tetangga, kalau enggak teman-teman sekolah. Kalau misalkan semenjak COVID itu berhenti karena bingung mau jualan apa lagi gitu. Dan akhirnya saudara punya bisnis hijab, aku ikut gitu. Oh, pas pertama kali kamu jualan coklat itu kamu masarin sendiri ke teman-teman? Iya, masarin Bener-bener, sendiri ngomong jadi kayak gitu? Offline. Ya offline. Jadi kayak misalkan lagi istirahat tuh, aku jualan ini loh gitu. Menarik, ya. Coba dari Yendi. Kalau aku mulai usaha tuh dari kelas 4 SD. Oh, wow. Aku Asli, mulai 4 SD? Dari kecil. Asli, dari Oh, kelas Berarti udah dari cuan kecil ya? banget ya? ya, karena Cuan emang banget. cuan itu penting Nomor banget. satu. Nomor satu. Aku mulai usaha dari kelas 4 SD itu sama coklat. Waktu itu lagi boomingnya di daerah aku coklat nat-nat, tau gak sih coklat nat-nat? Oh, Gimana? coklat Yang jadi ada bentuk-bentuknya kayak Doraemon, Mickey yang Mouse, kayak berbentuk gitu. itu kan, yang Iya. bulat kecil itu. Iya, yang gitu. Gopean kan gitu. Gopean. Buat anak SD mah emang bener pas banget gitu ya. Terus betul. kan saudara aku kerja di pabriknya. Nah ya udah kata aku teh, aku mau nyoba jualan dong, boleh nggak? Wow. Boleh. Aku nggak ngeluarin modal sama sekali, cuman kayak ini Jualan coklatnya aja iya ya, satu ya. toples gitu ya. Aku coba bawa dulu satu toples tuh ke SD, ke teman-teman sekolah. Aku datang langsung, hey guys, aku jualan coklat dengan stangnya gitu ya. Hey guys, aku jualan coklat, beli dong, gopen. Mana anak kecil kan sukanya coklat gitu Iya, kan? gopen. Mereka tuh penasaran coklat apa sih ini? Nyamperin lah semuanya, beli, ludes. Langsung dari situ kayaknya Tertarik. iya tertarik. Ini deh kayaknya sisi kegiatan aku selain belajar gitu untuk jualan, karena jualan juga buat nambahin ilmu juga, terus dapat bonusnya cuan. Waktu itu bonusnya buat apa masih SD itu? Waktu SD aku Buat mainan? aku cuma buat beli mainan ya, buat beli Jajan, BP-BP-an Berarti kayak gitu. pertama-tama Iya. barengan ya kalian sama pertama kali jualan sama-sama coklat. Iya. Kenapa kepikiran coklat nggak permen Iya, gitu, yang yang lain? Kayak coklat masih bisa lagi murah. Oh, Paling murah. murah. Terus Karena gampang juga buatnya sendiri gitu ya? Iya. Kalau coklat. Kayak Masih masih kursi. terjangkau Masih kursi. sama kita buat ngemodalnya juga. Berapa lama proses buat coklatnya waktu itu? Sebentar Lama? sih. Oh, sebentar. Iya, sebentar. Bantuin mama ya? Iya, dibantu mama. Kalau Soalnya yang- kalau misalkan sendiri kan kayak masih belum bisa juga kan Iya. SD gitu. Iya, betul juga ya. Oke. Terus cara kan itu kan kalian masih SD ya. Cara kalian ngelihat peluang waktu itu gimana sih? Kepikiran ngelihat wah ini coklat lumayan bisa buat jualan gitu. Ya Nah, kan padahal kepikiran masih kecil banget gitu. Heeh. Cara kalian ngelihat peluang usaha bahwa coklat itu bakalan laris laku gitu gimana gitu sih? gimana? kalau aku sih kan tadi awalnya aku bilang iseng. Nah, aku nyobain terus rata-rata teman aku tuh suka banget sama coklat. Jadi ya udah ini kayaknya bakalan laku deh kalau jualan coklat. Makanya aku pertama jualan itu coklat itu. Oh, berarti berawal dari iseng-iseng, Iseng. ternyata berhadiah gitu Iya. Ya ya. berarti uang jajan kalian berarti buat motivasi juga berarti ya. Iya. Oke. Udah di Kalau dari Ella? aku sih karena ngelihat kesukaan anak-anak kecil kan, mereka suka apa, jadi yaudahlah cobain aja coklat. Oh, oke. Kalau sekarang hijab sama Makanan. Itu yang lagi dijalani sekarang. Iya. Kalau makanan berarti spesifiknya boleh snack atau kayak makanan udah jadi atau kayak gimana? Aku snack juga ada sih. Terus aku sekarang ada di 2 produk kayak bento cake sama makanan snack gitu. Snack. Iya, Oke. makanan yang pedes. bento cake tuh kayak gimana? Itu aku bawa contoh produknya. Kan Boleh di bawah? Boleh. Contoh produknya. Cake-nya. Punten Neng. Yang kecil. Nah, Punten, makasih. Wow. contohnya kayak gini. Oh. Cute sekali.
kecil banget. Lucu kayak aku contohnya ya. kayak gini ya. Subhanallah. Ini tuh ukurannya tuh 10 cm. Oke. Terus kalian juga bisa request modelnya mau kayak gimana, terus tulisannya mau kayak gimana. Kalian bisa request, harganya juga cuman murah gitu, Berapa? Pas juga buat saku pelajar, cuman 22.000. Segini 22.000. 22.000, segini 22.000, murah banget kan? Worth it ya? Worth it sih kata aku. Buat ngasih Doi boleh buat Atau buat mata. doi. Iya, boleh bisa. Asli asli. ukurannya cuma segini aja. Ada sih ukurannya 20/10 juga ada. Cuman harganya lebih mahal dan juga kenapa harganya mahal? Karena prosesnya juga lama. Oh. Membutuhkan waktu yang lama, makanya mahal. Nah, ini kamu bikin sendiri? Enggak. Oh, enggak. Dibantu sama Aku- siapa? Aku jadi resellernya. Oh gitu, iya, Sel. tangan Iya. kedua berarti. Iya, aku Oke, tangan oke. keduanya. Jadi aku tinggal mesen aja, Mbak, ini ada yang customer aku pesen yang gitu. pesen gitu. Iya. Nanti dia tinggal bikin lalu dikakuin lagi. Oke. Gitu. Terus cara kalian memasarkan produk atau mencari konsumen? Gimana itu? Kalau aku bisa biasanya dari WA bisnis, kalau enggak IG. Tapi kalau misalkan Instagram itu sekarang lagi nggak jalan, jadi lebih banyak yang orang-orang beli itu di lewat WA. WA berarti promosinya ke Status. Ya Status. status, kalau enggak aku Berarti- bikin broadcast. Oke. Ya kalau status berarti konsumennya teman-teman yang ada di kontak aja ya. Iya. Oke oke. Kalau broadcast itu boleh tahu nggak sih? Kalau broadcast biasanya dari WA juga, jadi kayak bekas chat yang orang-orang bekas pesen kan masih banyak tuh kontak-kontaknya. Oh kayak testimoni gitu. Ya, nah terus kita chatin satu-satu. Oh iya ngerti. Jadi Kalau dari ngiklanin barang-barang kita apa nih yang baru, Hmm. ada ini. oke. Kalau dari Ila sendiri? Kalau dari aku lebih ke status WhatsApp ya. Jadi aku nge-statusin nih bento cake, terus aku juga minta bantuan teman-teman aku buat ngepromosiin usahanya aku. Nah dari situ banyak yang minta save bag buat kayak sekedar aku mau mesen cake ya kayak gitu. Oke. Mungkin sekarang kan lagi magang di Klorin juga ya. Nanti kita belajar digital marketing. Mudah-mudahan mungkin kedepannya kalian juga bisa kayak buat iklan di Instagram, Facebook ataupun YouTube misalkan. Mudah-mudahan kita belajarlah di sini bareng-bareng ya. Kalau gitu kalian paling suka tren pemasarannya itu kayak gimana? Kan tadi kalian udah ngejelasin masarinnya tuh lewat WA, lewat IG gitu ya. Nah, tren yang paling kalian suka tuh kayak gimana? Atau kalian punya cara tersendiri nggak buat memasarkan produk ini tuh? Kalau aku sih paling suka emang dari WA, karena WA biasanya lebih cepet gitu. Soalnya terus lebih tahu orang-orangnya yang yang sering beli atau kayak gimana. Suka ngadain ini nggak sih kayak giveaway atau buy one get one diskon gitu? Suka ngadain nggak? Biasanya aku buy one get one. Oh, oke. Di situ banyak yang Iya. beli ya langsungan. Ya biasanya langsung habis biasanya. Karena buy one get one. Iya. Biasa lah ya, Kan cicip biasa semuanya. biasa kan orang-orang sukanya yang kayak gitu kan. Iya, tentu saja. Iya, Iya. aku tuh penasaran misalkan kalau buy one get one itu tuh malah bikin kalian rugi atau untung sih? Enggak rugi. Nggak rugi. Enggak. Tapi kan, tetap untung itu tuh. iya. Jadi kita biasanya ngambil harganya tuh dinaikin 70%. dinaikin dikit Mhm. dari satu barang. Oh iya iya. Nah, si barang. Jadi gimana ya? Dan kita juga udah pernah punya untung gitu. Jadi Mhm. nggak masih bisa kebayar. Oke. Berarti nggak? Jadi ada perputaran uang ya di situ. Iya. Jadi nggak bener-bener free gitu kan. Iya. Oh, kalau dari Indi? Oh, Sukanya aku gimana? lebih kayak ke diskon ya. Oh, ke diskon, ngasih Iya. diskon. Iya, jadi kalau misalkan aku biasa harga normal 22.000, aku kasih diskon jadi 19.000. Oh. Terus aku juga ada, kalau misalkan ada yang mau join resellernya aku kasih harga yang berbeda dari harga yang biasa aku jual. Oh, benar juga sih. Biasanya jualnya berapa kalau ke yang mau reseller gitu? Aku biasa jual 20 buat Oh, ke 20. reseller. Oke.
Terus kalau gitu uang yang kalian dapetin kan kalau dulu mah buat beli mainan ya. Kalau sekarang kemanain? Ya menarik nih, biasanya kan kalau anak SMA tuh pakai healing sekarang. Atau check out Shopee gitu ya? Iya, atau Shopee. Kalau kalian kemanain? Kalau aku sebagian ditabung, sebagiannya lagi dipakai modal lagi. Oh, diputar Iya, lagi diputar gitu ya modal. uangnya Iya. buat modal. Kalau dari Sheila? Kalau aku sih kayak buat ngebutuhin kebutuhan sehari-hari, karena kan lagi pandemi gini orang tua juga kan susah ya cari uang kayak gitu. Jadi buat kebutuhan aku, memenuhi kebutuhan aku selagi bisa, terus selagi ada lebihnya juga ditabung gitu. Hebat ya. Kalau aku dulu SMA Saya lagi SMA dulu malah masih minta sama ortu. Kalau gitu kesulitan atau kendala yang kalian hadapin tuh apa? Dari yang pas awal-awal dulu sama yang sekarang itu apa? Kalau kesulitan mah kalau misalkan pasarnya misalnya penjualannya lagi sepi nih, sebenarnya kan kadang ya orang-orang yang jualan itu kayak lagi sepi nih jadi males kan. Nah, Iya. harusnya kita jangan males, malah Harus lebih banyak gitu ya banyak, lebih iya. banyak ngepromosiin, Ngepromosiin gitu. jangan. Lebih aktif ya. Nah, terus anak-anak yang SMA atau seumuran aku nih biasanya malu buat jualan. Oh iya Mereka benar, tuh- iya benar. Iya, Aku juga iya ngerasain sih. sih Iya, sebenarnya kan? malu untuk memulai. Pertamanya juga aku emang kayak malu ini jualan, tapi Itu awalnya karena doang kan? iya enggak pas pandemi ini Oh iya. Oh, pas mulai pandemi. ya kayak malu nih buat jualan, tapi kan karena butuh, Iya. kita juga butuh uangnya kan. Iya. Nah, jadi jangan malu. Jadi memaksa diri sendiri gitu iya, ya. tapi kan kita juga lihat hasilnya kan, dapat Iya. hasilnya. Kalau dari ini Aku sempat banget apa ya, dibully lah sama teman SMP ya? aku. Oh iya kah? Iya, Parah lah. waktu itu Parah banget. Parah. aku bawa makanan banyak banget nih, sampai guru-guru juga mesen ke aku makanan itu. Terus tiba-tiba nanaunan mamawa eta coba ka sakola rek dagan cenah gitu. Itu kok kalau di Indonesia mah ngapain kamu teh bawa itu, mau sekolah apa mau jualan cenah. dua-duanya emang Kata aku kenapa? teh sekolah kebutuhan, nyari uang juga kebutuhan, kata aku teh. Cewek atau sekarang cowok yang ngomong? biasalah cewek suka julid Oh kan. iya bener-bener. Cewek kan suka julid gitu. Kata aku teh nyari uang juga kebutuhan, kata aku teh dah aku mah nggak ngerugiin kamu, kata Karena aku iri teh. sih Iya sebenarnya. kayaknya iri ya gitu, Karena sama kayak dia nggak bisa kayak Iya. kita. Iya. Tapi gak boleh gitu sih. iya. Kita juga nggak boleh julid ya. Iya. Harus baik aja. Iya, terus harus baik banget. Malah kita harus nyemangatin mereka buat jualan cari uang kayak gimana rasanya. Kalau dari kalian pernah digituin nggak Enggak sih. sama teman? Nggak ada. Nggak ada Alhamdulillah. bully. Oh berarti baik-baik ya Baik-baik temennya ya. Iya, keren. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian lulus dari SMK yang sekarang, kalian tuh pengen ngelanjutin bisnis yang sekarang atau mau gimana sih? Misalkan kuliah dulu sambil bisnis atau mau fokus di Ngembangin bisnis? bisnisnya. Ngembangin. Kalau misalkan ngelanjutin bisnis sih. Ngelanjutin berarti Iya. ya, ngembangin yang sekarang. Kan sekarang misalkan jadi kayak bisnis kecil-kecilan. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya punya toko sendiri. Amin, amin. Amin. Kalau dari Ila Bisa. sendiri? Kalau dari aku pengen kedepannya pengen punya apa ya, angkringan. Oh, Angkringan. Angkringan ya Iya kayak sih. kedai lagi gitu. Tapi aku juga gimana nih caranya supaya si makanan aku tuh nggak terlalu mahal, terus enak juga, terus banyak kan rata-rata prinsip Indonesia tuh harus enak, murah, banyak Iya, gitu kan. setuju banget. Nah harus mikirin strategi itu, apalagi dari segi makanan gitu yang lokal-lokal harus agak murah, tapi di aku juga ada untungnya buat aku Iya. gitu. Apalagi sekarang kan kalau angkringan tuh banyak banget pesaingnya gitu Iya. ya kan. Jadi harus ada pembedanya Iya, gitu harus ada kan. bedanya ya. Semoga nanti lulus kepikiran apa gitu ya. Amin. Amin. Jangan lulus sekarang juga nggak Oh iya apa-apa. boleh. sekarang Boleh juga banget. bener. Keluar dari klorin gitu ya kan Iya. dapat ilmunya banyak. Iya. Terus kalau gitu harapan kalian ke depannya apa? Bingung. Kedepannya ya ngembangin bisnis sih, sama apa ya, bingung. Jangan bingung kan tuh. Harapannya Harapan. apa? Harap mungkin gini nih.
harapan setelah kalian lulus dari Klorin ini, mungkin ilmu harapan mungkin kayak ilmu apa yang didapat terus bisa dipraktekkan di luar. Harapan kalian kayak gimana setelah lulus dari Klorin? Dapat ilmu dari Klorin, dipraktekkan di lapangan kerja kita, gimana caranya bisnis itu berkembang lebih baik Di era modern kayak gini Iya. kan. Iya. Mungkin di era kayak COVID sekarang, kayaknya misalkan hijab tuh, digital marketing kayaknya solusi paling terbaik sih menurutku. Iya. Iya sih. Apalagi lagi pandemi gini. Orang-orang sukanya check out gitu. Check out abis Ya, Habis apanya tuh? dananya. Tapi kitanya enak yang jualannya. Kalau dari Ila sendiri, harapan Aku untuk sekarang lebih memperdalam lagi sih ilmunya. Nanti kalau udah dalam, aku tinggal praktekin. Nanti kalau misalkan jadi aku buka kedai, aku juga kan ngebantu orang-orang sekitar daerah rumah aku untuk dapat pekerjaan. Terus aku juga bakalan insya Allahnya ada di online-nya. Jadi online. ya, jadi bisa pakai, kan sekarang ada Shopee Food, misalnya Iya. Shopee Food. Oh, Shopee kayak Express gitu. yang baru tuh. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi online-nya ada, offline-nya juga ada. Oke. Jadi imbang gitu. Jadi imbang ya. Jadi imbang ya. Keren sekali Hebat. kalian waktu SMK tapi pemikirannya udah dewasa Dewasa gitu. banget ya buat cari uang sendiri. Iya. Saya cari cuan nomor 1 sekarang. Cuan for life. Iya betul. Apa-apa pakai uang ya nggak sih? Iya bener banget. Kayak pengen punya temen juga kayaknya harus dari uang. Oh iya. Sekarang. Itu kayaknya ngomongin pengalaman. Pengalaman pribadi Iya Mas. sih. Kayak beli temen gitu. Oh beli temen ada ya? Ada dong. Di Di Shopee. Shopee banyak ya? Iya ada. Nanti Kalau lagi aku kasih banyak tahu ya linknya. uang, Oh iya boleh. banyak Boleh, temen. nanti. Kalau uangnya lagi nggak ada, temennya Iya nggak temennya ada. bubar. Oh. Ya kan? Bener kan? Ya, bener. Iya, Tapi nggak semuanya sih. Oke, terakhir tips buat teman-teman di rumah yang pingin mulai usaha dari kalian apa? Kalau aku sih coba aja dulu, kalau misalkan hasilnya mau gagal atau enggak, ya itu mah masalah nanti. Nanti. Yang penting kita udah mau coba. Kita kan nggak tahu nanti kedepannya, siapa tahu kita malah berhasil dari masa percobaan itu. Setuju Ada banget, gitu. setuju. Jangan malu buat jualan. Jualan. Nah, minta tips Doing buat games. kalian nih. Ya buat teman-teman yang pengen mulai usaha atau berjualan tapi ngilangin rasa malunya itu gimana sih? Nah, ngiring masa Kalau malunya. aku ya, Iya. aku lebih ke fokus tujuan aku buat apa nih. Kalau kamu harus punya fokus tujuan kamu buat apa, jadi si rasa malu itu teh kalah sama Iya. fokus kamu gitu. Kalahkan Sama ya si tujuan rasa kamu. malu itu tuh. Iya, bakalan kalah gitu. Jadi ya udah, sok jalanin, terus gengsinya dihilangin Iya. karena Setuju. buat tujuan juga, buat Setuju. kedepannya juga, buat lebih baik buat kita gitu Buat kan. diri sendiri Iya. Gengsi nggak akan bikin kita maju ya. Iya, betul. bener banget. Gengsi nggak bakal Oke. kita maju. Kalau dari Kayla ada Sama sih kayak pokoknya udah nggak, jangan gengsi soalnya buat diri kita sendiri, yang nikmatin juga diri sendiri. Udah. Oke. Gak cuma diri sendiri sih yang menikmatin. Kalau misalkan kita udah banyak uang, pasti orang-orang sekitar kita juga ya. Tapi kan yang ngerasain pertama menikmatin kan kita, kita, dulu. iya. Oke, kalau gitu podcastnya sampai di sini dulu. Terima kasih buat Indi dan Kayla yang Makasih sudah Kayla. berbagi insight-nya hari ini. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman yang mau berjualan di rumah. Oke, Bentar. dadah. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih